Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya akan mengolah data dari data-data yang kita peroleh untuk melakukan analisis thermal. Dan di sini kita akan melakukan analisis TGA dan DTG. Nah, untuk TGA sendiri itu adalah thermographic analysis, yang mana TGA itu adalah untuk mengukur perubahan berat suatu sampel. Kita udah dapat di sini secara bertahap gitu ya. Nah, nantinya grafik TGA ini tuh akan menunjukkan perubahan berat massa dan biasanya itu disajikan dalam persentase berat hilang. Makanya nanti kita akan mencari dalam bentuk persennya yang nanti akan dibandingkan dengan temperaturnya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan analisis DTG atau derivat thermographimetry. Sebenarnya untuk DTG itu adalah turunan dari data TGA. Nah, untuk DTG ini itu akan mengukur laju perubahan berat sampel terhadap suhu. Nantinya si grafiknya itu akan menunjukkan puncak-puncak yang mewakili titik-titik di mana terjadinya perubahan signifikan dalam laju berat hilang. Oke, sebelum kita membuat grafik TGA dan DTG, bagaimana data-data yang kita butuhkan? Tadi untuk TGA itu adalah temperatur dan perubahan massa dalam bentuk persen. Maka kita harus cari dulu perubahan massa dalam bentuk persennya. Oke, untuk menentukan persen perubahan massanya, kita dapat menuliskan dengan rumus sama dengan, kemudian kita klik data massanya, dibagi dengan data massa awalnya, ini sebagai data massa awalnya juga, kita klik, kemudian kita kunci data awalnya, data massa awalnya dengan Fn dan F4. Nah, kemudian kita kali 100, dan kita enter. Kemudian kita tinggal drag aja dengan mendouble kliknya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan olah datanya di dalam aplikasi Origin. Oke. Nah, di sini baru ada 2 kolom, kita tambahkan kolomnya untuk mengcopy data-data yang tadi ya. Oke. Kemudian kita tinggal masuk lagi ke Excel untuk mengcopy data temperatur dan weight dari weight sama weight persen. Kita kontrol, kemudian shift, klik tanda bawah. Oke, kita Ctrl C dan kita copy paste di sini juga. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini dulu. Oke, di sini udah ada data temperatur, massa, dari massa, dan massa perubahan massa persen. Nah, untuk data ini kita tidak memerlukannya, maka kita delete aja. Oke, pertama-tama kita akan membuat suatu grafik TGA dengan temperatur dan persen massa. Oke, kita tinggal copy dan ini. Kemudian kita tinggal plot menggunakan line. Oke, ini untuk grafik TGA-nya udah muncul. Kita geser dulu. Nah, biar kelihatan. Kemudian ini kita hapus dulu. Nah, di sini untuk grafik TGA itu kita akan menentukan perubahan massa terhadap temperatur dengan melakukan plot ya nanti. Di setiap lakukan ini yang menunjukkan bahwa terjadinya perubahan massa secara signifikan. Oke. Sebelum itu kita rapikan dulu ya untuk XY-nya. Kita mulai dari 0. Ini 0, kemudian horizontalnya pun 0. Kita klik OK. Kemudian, nah untuk menentukan perubahan massa, kita ambil garis pada setiap lakukan yang ada pada grafik 3 ini. Oke, sebentar. Diusahakan horizontal ya biar datanya bagus gitu. Oke, sudah itu kita tarik garis lagi di sini. Oke, kemudian kita tinggal baca screen readernya ya. Ini sampai biru gitu, sampai pas banget.
Ini berada di 99,07. Oke, karena masih 99, kita usahain yang pertama ini tuh mendekati 100 ya. Oke, kita ulang. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil di 99,82 aja. 99,82. Oke, kita perkecil aja. 18. Sini. Kemudian ini kita baca lagi. Oke, kita kelompokkan ya. Ini satu lagi, kita tarik garis sini. Kita perkecil. Oke, selanjutnya kita ambil garis panah bawah untuk menentukan perubahan massa terhadap temperatur ya. Oke, sebentar. Usahakan horizontal. Oke, ini kurang pas. Oke. Oke, jadi di sini ada 7 kali perubahan massa ya. Oke, kemudian untuk menentukan perubahan berat total pada terhadap suhu, kita bisa mengurangi antara data ini, data awal, dengan data kedua, kemudian seterusnya gitu ya. Oke, sebentar. Kita bisa pakai kalkulator. 99,82 dikurangi 60,447 sama dengan 39,373. Kemudian ini kita kurangi lagi 60,447 dikurangi 52,541 sama dengan 7,906. Oke, jadi ini adalah data-data perubahan berat terhadap suhu, berat totalnya, dan ini adalah grafik dari TGA ya. Pada sampel ini kita dapat lihat gitu ya bahwa terjadinya penurunan massa setiap penambahan suhu, artinya sampel tersebut mengalami dekomposisi seperti itu. Selanjutnya kita akan menganalisis atau membuat grafik dari analisis DTA dengan menggunakan data temperatur sebagai sumbu X-nya dan derivat massa sebagai sumbu Y-nya. Oke, kita tinggal copy, kemudian klik line. Oke, kita tarik ya biar kelihatan. Nah, ini untuk data grafik DTG-nya ya. Nah, di sini kita lihat data grafik DTG-nya terdapat, sebentar, kita ubah dulu skalanya jadi 0 untuk sumbu XY-nya. 0, kemudian horizontalnya pun kita jadikan 0. Oke. Nah, di sini adalah grafik DTG yang mana dia menunjukkan puncak-puncak pada grafik. Nah, puncak-puncak atau titik-titik ini itu mengidentifikasi sebagai
perubahan yang terjadi, perubahan secara signifikan gitu ya, dalam laju berat hilang pada grafik TGA. Makanya perubahan massa antara TGA dan ini dengan puncak pada grafik DTG itu sebanding gitu. Kita hitung puncak di dalam grafik DTG itu ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3. Sebentar. Kita lagi perbesar lagi biar kelihatan jelas gitu ya. Jadi puncaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dari situ perubahan TGA-nya juga yang tadi itu ada 7 kali ya. Nah, di sini pun di dalam ini grafik TGA ya, ini ada 7 perubahan massa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitupun pada grafik maksudnya DTG yang menunjukkan perubahan signifikan dalam laju berat hilang. Di sini terdapat 7 juga ya. Oke, untuk biar kita ini memastikan bahwa apakah benar titik-titiknya di sekitaran situ. Selanjutnya kita akan membuat grafik TGA dan DTG dalam satu kurva gitu ya. Kita gabungkan antara temperatur dari massa dan massa persen. Dan di sini untuk posisinya dari massa itu ada di sebelah kanan dan untuk persen massanya di sebelah kiri. Makanya kita ubah, kita pindahkan yang persen massa, kemudian kita klik kolom. Nah, di sini ada move kolom, kita move ke left, ke kiri. Oke. Nah, kemudian kita tinggal blok semuanya, temperatur, derivat, kemudian massa persen dan derivat massa gitu ya. Kemudian kita klik double Y, karena Y-nya ada 2. Oke. Oke, di sini ada grafik ya antara TGA dan DTG. Oke, kita ubah dulu skalanya. Di sini menjadi 0. Y-nya jadi 0. Kemudian horizontalnya pun jadi 0. Kita mulai dari 0. Oke. Kemudian yang sebelah ini, oke, nggak perlu deh kayaknya. Oke, karena ini terlalu tebal, kita agak kesulitan gitu ya buat mengamatinya, maka kita tinggal klik. Nah, ukurannya kita ubah jadi 1. Oke. Kok bisa ya? Sebentar. Side-nya jadi 1. Oke. Nah, di sini juga sama. Kita double klik. Ukurannya jadi 1 biar gak terlalu tebal dan mudah diamati. Nah, di sini kita bisa lihat ya, perubahan massa dengan laju pada grafik DTG ini tuh hampir sama pada setiap penurunan massa dengan titik puncak pada DTG. Nah, di sini untuk DTG-nya sama ya, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk TGA-nya juga sama tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mungkin sebentar. Nah, dari grafik-grafik yang kita peroleh ini, antara grafik TGA dan DTG ini, kita bisa menentukan karakteristik pada suatu bahan dan menganalisis thermalnya. Dan dari analisis TGA atau DTG ini, kita dapat menentukan suatu sampel itu mengalami dekomposisi atau tidaknya. Oke, tadi ada yang lupa ya. Ini agak ke atasan gitu, jadi kurang rapi kelihatannya. Ternyata ini yang sumbu Y pada derivatnya belum diubah. Jadi 0. Oke. Nah, dari sini kan kelihatannya hampir linear titik puncaknya antara kurva DTG dengan TGA. Oke, mungkin seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.